Kalau kamu berjalan cepat dan mengangkat kepala dengan percaya diri, kamu adalah orang yang sangat fokus dan pemecah masalah yang hebat. Jika kamu berjalan dengan kepala terangkat tinggi, bahu ke belakang, dan dada membusung, berarti kamu sangat ramah. Kamu suka menghabiskan waktu dengan orang lain, percaya diri di sekitar banyak orang, dan menyukai apresiasi. Kamu juga suka tantangan dan mudah bosan. Jika kamu berjalan dengan kecepatan rata-rata dan postur tubuhmu rileks, kamu adalah orang yang tenang. Kamu cenderung lebih fokus pada orang lain daripada ke diri sendiri dan mudah terpengaruh. Jika kamu berjalan dengan kecepatan sedang, tapi dengan langkah percaya diri, berarti kamu mudah diajak kerjasama. Selain itu, kamu pendengar yang baik, kamu cenderung setia, dan sedikit bergantung pada orang lain. Kalau kamu berjalan perlahan, melangkah dengan lambat, dan menundukkan kepala, kemungkinan besar kamu adalah orang yang tertutup dan pemalu. Jika kamu suka menyilangkan tangan, berarti kamu suka menyendiri atau mudah tersinggung. Cara lain untuk mencari tahu lebih banyak tentang seseorang adalah mengajaknya makan malam dan perhatikan kebiasaan makannya. Orang yang makan perlahan, tidak terburu-buru, dan menikmati makanannya punya sifat yang sama dalam menjalani hidup. Mereka lebih suka meresapi setiap momen dalam hidup. Dalam pekerjaan, mereka lebih menjunjung kualitas dibanding kecepatan. Pemakan cepat suka melakukan segalanya dengan cepat. Mereka pandai memenuhi tenggat dan bermultitasking. Mereka juga lebih mementingkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan mereka sendiri dan tidak punya cukup waktu untuk diri sendiri. Jika seseorang makan satu jenis makanan pada satu waktu dan tidak suka makanan dicampur, mereka sangat teratur dan suka menjaga semuanya tetap rapi. Mereka suka memikirkan semuanya matang-matang dan sangat berorientasi pada detail. Di sisi lain, jika seseorang mencampur dan mengaduk semua makanannya, kemungkinan besar mereka adalah orang yang terbuka dan ramah. Jika seseorang suka mencoba makanan baru dan eksotis, kemungkinan besar mereka juga akan melakukannya dalam kehidupan. Mereka terbuka menerima pengalaman baru, suka mengambil risiko, sangat berani, dan tidak pernah bosan atau membosankan. Jika seseorang makan dengan sangat berisik, mereka cenderung suka bersenang-senang sendiri. Mereka tahu persis apa yang mereka mau dan selalu mengejarnya, tak peduli apa pendapat orang lain. Mereka bergerak mengikuti tabuhan drumnya sendiri. Dan terakhir, jika seseorang memotong semuanya menjadi beberapa bagian sebelum makan, dia adalah orang yang lebih suka semuanya terencana. Mereka suka berpikir ke depan dan cenderung punya ekspektasi besar, bermimpi besar, dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Satu catatan yang kamu tulis sudah cukup untuk memperlihatkan jati dirimu. Jadi, mari lihat tulisan tanganmu. Seberapa besar ukuran hurufmu? Kalau kecil, kemungkinan besar kamu orang yang pemalu dan mudah berkonsentrasi. Jika ukuran hurufnya rata-rata, kamu lebih santai dan fleksibel. Dan kalau hurufnya besar, berarti kamu ramah dan suka diperhatikan. Nah, beralih ke jarak. Kalau kamu membuat banyak jarak di antara kata-kata, berarti kamu menghargai kebebasanmu. Jika jaraknya sempit, kamu tak suka sendirian. Lihat kemiringannya. Kalau hurufmu lurus, berarti kamu orang yang sangat praktis dan mementingkan logika di atas perasaan. Kalau hurufmu miring ke kanan, kamu berpikir terbuka dan suka bertemu orang baru. Dan kalau hurufmu miring ke kiri, kamu lebih suka sendirian. Selain itu, kalau kamu kinan, lawannya kidal. Huruf miring ke kiri bisa berarti kamu sulit diatur. Terakhir, perhatikan kecepatanmu menulis. Jika menulis dengan lambat, kamu sangat teratur. Jika menulis dengan cepat, kamu tidak sabaran dan tidak suka membuang waktu.
Kita juga bisa belajar banyak tentang seseorang hanya dengan melihat profil media sosialnya. Orang-orang yang mengisi profilnya sampai lengkap, menjawab semua pertanyaan, dan memberikan setiap detail dirinya berarti sangat terbuka. Pengaturan privasi bisa mencerminkan apa yang seseorang ingin bagikan kepada orang lain. Orang yang punya banyak teman di media sosial biasanya gampang minder dan kepercayaan dirinya cenderung rendah. Mereka punya banyak teman untuk mencoba mengganti perasaan tadi dan ingin terlihat populer di media sosial. Orang yang sering posting serta yang sering memberi like, komen, atau menge-share apa saja berarti ekstrovert. Tapi kalau lebih sering memposting konten promosi diri seperti selfie, kemungkinan besar dia orang yang narsis. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang sering memperbarui status. Berarti orang tersebut mencoba mempromosikan dirinya sendiri dan ingin dikagumi orang. Selanjutnya, musik. Musik bersifat sangat intim karena musik berbicara ke jiwa. Jadi, selera musik bisa menceritakan banyak hal. Orang yang menyukai musik klasik dan opera cenderung sangat percaya diri dan kreatif. Hal yang sama berlaku bagi pencinta jazz dan blues, tapi mereka lebih tenang dan supel. Pencinta musik country adalah pekerja keras yang mudah bergaul. Pencinta musik pop adalah pekerja keras dan supel, tapi tidak kreatif dan cenderung agak angkuh. Pencinta rock dan heavy metal biasanya introvert, tapi kreatif, kepercayaan dirinya rendah, dan agak malas. Mereka yang suka musik dansa sangat ramah dan kreatif. Pencinta rap suka ngobrol, tapi cenderung merendahkan orang lain. Selain itu, ada beberapa kebiasaan kecil lain yang menyimpan banyak makna. Sebagai contoh, caramu memasang tisu toilet. Jika ujung gulungan tisu berada di atas, kamu cenderung dominan. Jika kamu lebih suka ujung gulungan tisunya di bawah, kamu penurut. Kita menghabiskan banyak waktu di depan ponsel pintar. Jadi, tidak heran kalau beberapa kebiasaan dalam menggunakannya dapat memberitahu banyak tentang dirimu. Apa kamu memegang, menggulir, dan mengetik cuma dengan satu tangan? Kalau iya, kamu orang yang sangat percaya diri dan suka mengejar target. Tapi dalam hubungan, kamu mungkin tak mau terburu-buru untuk memutuskan apakah orang yang kamu suka tepat untukmu. Jadi, kamu mungkin tampak pendiam bagi orang lain. Nah, jika kamu memegang ponsel di satu tangan dan melakukan aktivitas tadi menggunakan ibu jari di tangan satunya, kamu rasional dan cerdas. Kamu berpikir dengan cermat sebelum melakukan sesuatu dan suka mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan. Namun, dalam hubungan, semua kebalikannya. Kamu cenderung membuat keputusan yang tidak bijaksana dan mudah menghakimi orang. Jika menggunakan jari telunjuk untuk beraktivitas di ponsel, kamu mungkin sangat kreatif. Dalam hubungan percintaan, kamu pemalu dan sulit menjalin ikatan. Terakhir, jika kamu menggunakan kedua tangan untuk memegang dan menggunakan ponsel, kamu mudah belajar dan lebih suka mengambil keputusan dengan cepat. Kamu orang yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik, sehingga mampu terbiasa dengan kondisi apapun dengan cepat. Tapi itu tidak terlalu berguna dalam urusan cinta. Ketegasanmu mungkin membuat orang lain takut, jadi kamu sering gagal mendekati gebetanmu. Cara mengambil swafoto alias selfie juga penting. Kalau suka mengambilnya dari bawah, kamu orang yang menyenangkan. Jika kamu tak suka memperlihatkan suasana di belakang dan memilih tempat foto dengan hati-hati, berarti kamu sangat teliti. Jika tersenyum atau tertawa saat mengambil foto, kamu adalah orang yang sangat terbuka. Dan terakhir, wajah bebek alias duck face adalah ciri khas sebagian orang yang mudah gelisah. Sekarang, mari kita bahas caramu makan pizza. Ini super penting loh. Mari mulai dengan cara yang paling aneh. Mereka yang makan kulitnya lebih dulu. Orang seperti itu, jika memang ada, jelas sangat dramatis dan super caper.
Orang yang makan pizza dengan garpu dan pisau sangat setia dan dapat diandalkan. Mereka pun taat aturan. Orang yang melipat pizzanya sebelum menggigit sangatlah efisien, suka mengambil risiko, dan juga mudah bosan. Dan jika suka menggigit pizza dari samping, kamu seorang perfeksionis yang suka melakukan segalanya dengan sempurna. Sekarang, bagaimana caramu menulis huruf X? Anehnya, ada 8 variasi cara. Jika menulisnya dengan 2 cara pertama, kamu terpaku pada masa lalu yang menahanmu dan menghalangi kemajuanmu. Jika caramu adalah yang ketiga, kamu mungkin punya jiwa pemberontak. Cara keempat berarti kamu melihat ke masa depan, tapi sebagian dari dirimu masih menahanmu di masa lalu. Cara penulisan kelima menunjukkan kamu sangat mandiri dan suka melakukan apapun dengan caramu sendiri. Jika kamu menulisnya seperti cara keenam, kamu adalah trendsetter. Cara ketujuh dianggap yang paling efisien dan cara yang dalam tanda kutip benar untuk menulis huruf ini. Jadi, jika kamu menulis seperti ini, kamu lebih suka mengikuti norma dan lebih suka kehidupan yang seimbang. Jika kamu melakukannya dengan cara ke-8, kemungkinan besar kamu cenderung orang yang berpikir unik. Selain itu, cara anak-anak bereaksi terhadap seseorang juga bisa menunjukkan banyak hal tentang kepribadian orang tersebut. Anak kecil tidak menilai orang dari penampilan, cara berpikir, atau pendidikan mereka. Jadi, mereka jauh lebih mudah membaca orang daripada orang dewasa. Anak-anak menilai orang lain berdasarkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dan keduanya jauh lebih sulit dikendalikan. Jadi, jika anak-anak menyukaimu, berarti kamu orang yang sangat baik. Anggap saja sebagai pujian. Cekikikanmu di waktu-waktu serius sebenarnya bukan tawa, melainkan adalah mekanisme pertahanan yang membantumu melewati masa sulit. Meskipun beberapa orang memahaminya, kamu mungkin merasa sangat tidak nyaman saat mengalaminya. Jadi, agar bisa berhenti cekikikan di momen-momen tegang, kamu perlu menggantinya dengan sesuatu yang mengalihkan perhatianmu. Cobalah menjilat atau bahkan menggigit bibir. Kamu juga bisa mencoba menggigit bagian dalam pipimu atau mencubit diri sendiri. Rasa sakit ini akan menghentikan tawamu. Kalau beruntung. Fidgeting juga bisa. Intinya, cari kegiatan yang bisa mengalihkan perhatian. Mulai dari mencetak-cetakan pulpen, menekan tombol ponsel, atau bahkan menyentuh anting. Wah, cowok nggak bisa ya? Kalau sudah tidak tahan, satu-satunya solusi yang ada hanyalah pergi. Cari alasan yang masuk akal. Misalnya, kamu mual atau butuh udara segar, dan tertawalah sepuasnya saat tak ada yang melihat. Tertawa juga bisa menjadi obat yang ampuh setiap kamu merasa stres. Tapi harus lihat-lihat tempat ya. Oke. Terkadang kamu tidak bisa pergi dan menggigit bibir tidak mujarab lagi. Nah, cobalah fokus ke satu warna di ruangan. Cari semua benda kuning, lalu yang merah, dan selanjutnya. Memecahkan masalah kecil seperti ini bisa menstabilkan emosimu lagi. Bernyanyi di dalam hati, berhitung dari 1 sampai 20 atau bahkan meniru iklan aneh yang kamu lihat di internet semalam. Intinya adalah mengalihkan perhatian ke hal netral. Biasanya butuh waktu kurang dari semenit untuk menenangkan diri setelah kamu berhenti memikirkan apapun yang membuatmu cemas. Saat masuk ke suatu ruangan, kemungkinan semua mata tertuju padamu. Buka lebar matamu dan tunjukkan kamu juga menyambut mereka. Saat tersenyum, jaga mulutmu agar terbuka. Jika terlalu lebar, beberapa orang mungkin berpikir itu senyum palsu. Sip, waktunya menyapa semua orang. Ingat, jabat tangan lemah mungkin dianggap menyinggung. Kesan pertama selalu penting. Jika jabat tanganmu tegas, orang-orang langsung berpikir kamu orang yang ramah dan mudah bergaul. Mereka yang jabatan tangannya kuat juga lebih mudah diterima kerja. Dan yap, tak ada yang suka menyentuh tangan dingin. Jadi, hangatkan tanganmu sebelum bersalaman. Cara seseorang menjabat tanganmu bisa menunjukkan niat mereka. Salaman 2 tangan berarti dia bisa dipercaya. Dan jika seseorang menyentuh lengan atau bahumu saat menjabat tangan, mungkin artinya dia kurang pandai berkomunikasi. Untuk cewek-cewek, selalu bawa tas tanganmu di tangan kiri. Tangan kanan harus selalu siap bersalaman.
Jangan merepotkan dirimu sendiri dengan memindah tas ke tangan satunya saat kamu perlu menyapa seseorang. Trik lain agar terlihat lebih ramah di acara apapun adalah membawa minuman. Dengan begini, orang-orang di sekitarmu, entah bagaimana, merasa kamu lebih mudah didekati. Mau teman lama atau orang yang baru kamu temui, selalu sebutkan nama orang yang kamu ajak bicara. Ya, mungkin ada ratusan orang di sini, tapi kalau kamu terus menyebut nama teman bicaramu, itu akan membuat mereka merasa istimewa. Aku pernah punya teman SMA yang ingat nama-nama semua anak seangkatan. Dan aku juga ingat, semua orang dekat sama dia. Pujilah siapapun teman bicaramu. Psikolog mengatakan, semua ucapan kita memengaruhi cara orang memandang kita. Saat kamu memuji penampilan seseorang, secara tidak sadar, mereka mulai berpikir kamu baik. Begitu juga sebaliknya, saat kamu mengeluh tentang keburukan seseorang, teman bicaramu mungkin berpikir kamulah yang tidak baik, bukan orang yang kamu gosipin. Supaya makin banyak disukai orang, cobalah teknik pencerminan alias mirroring. Coba refleksikan dan ulangi bahasa tubuh teman bicaramu. Dengan begini, mereka akan selalu senang saat bertemu denganmu. Untuk bahasa tubuh, pikirkan postur tubuhmu. Jaga dagumu sejajar dengan lantai dan selalu buka dadamu. Saat duduk, silakan menyilangkan kaki agar postur tubuhmu tetap terjaga dengan baik. Banyak orang bisa dengan tak sadar merasakan suasana hati orang lain di sekitar. Jadi, kalau ingin temanmu merasa nyaman saat mereka bersamamu, jagalah suasana hatimu atau setidaknya berusahalah. Mood positifmu akan menyebar dan orang lain langsung menyukaimu hanya karena mereka nyaman di dekatmu. Selalu harapkan hal baik dari orang lain. Mungkin kedengarannya klise, tapi jika kamu berpikir teman bicaramu tidak baik, perilakumu ke orang ini juga akan ikut buruk. Kemungkinan besar mereka akan membalasnya. Tapi, jika kamu menunjukkan sisi ramahmu, kebanyakan orang akan melakukan hal yang sama. Yang satu ini agak kurang logis. Jika kamu terlalu baik dan altruistik, beberapa orang mungkin tidak ingin bekerja dan berteman denganmu. Kedengarannya aneh, tapi orang-orang yang terlalu tanpa pamrih membuat orang lain merasa mereka terlihat jahat. Sementara sebagian orang lain tidak percaya ada yang namanya ketulusan murni. Ya, nggak ada yang beneran suka sama si sempurna. Lagi pula memang ada. Jadi, saran dariku adalah, sesekali kamu bisa menunjukkan dirimu tidak sempurna. Psikolog mengatakan orang-orang cenderung menyukai mereka yang sesekali berbuat salah. Kamu setuju? Jangan coba-coba menyentuh orang lain tanpa henti. Sentuhan halus bisa membuat orang lain merasa kamu orang baik saat kalian mengobrol. Coba sentuh punggung atau lengannya sedikit, tapi tolong jangan terlalu lebay. Sebuah eksperimen menunjukkan pelayan yang menggunakan teknik ini saat memberi kembalian mendapatkan tips yang lebih besar. Wow, lumayan. Supaya lebih disukai, ceritakan rahasiamu ke seseorang. Pilihlah rahasia pribadi yang kedengarannya sangat penting. Tapi, lawan bicaramu harus menceritakan rahasianya juga dan berjanji takkan membocorkannya. Kepercayaan sama pentingnya dengan kesetiaan dan kejujuran. Pertanyaan basa-basi seperti, apa warna favoritmu? Boleh-boleh saja. Tapi, coba ceritain tentang cinta pertamamu dong. Mungkin bisa membantumu mengenal seseorang lebih dekat. Tapi berhati-hatilah dalam memilih pertanyaan dan tanyakan saat kamu yakin itu takkan menyakiti perasaannya. Tingkahmu di internet membentuk kesan umum yang orang miliki tentangmu. Jangan membagikan terlalu banyak foto di media sosial. Mungkin kamu mengira akan terlihat ramah dan terbuka. Tapi penelitian terkini membuktikan bahwa orang lain tampaknya tidak begitu peduli dengan mereka yang terlalu banyak berbagi kehidupan ke internet. Tapi jangan coba menjadi sebaliknya. Tidak berbagi sama sekali bisa lebih buruk daripada kebanyakan berbagi. Akan terkesan mencurigakan kalau seseorang punya terlalu banyak atau terlalu sedikit orang di daftar teman mereka. Penelitian lain mengungkapkan jumlah yang pas adalah sekitar 300 orang. Mereka yang punya teman di bawah 100 orang kurang begitu disukai. Sementara yang punya lebih dari 300 dipandang so eksis atau terlalu sibuk main medsos. Ya, nggak usah peduliin soal 300 orang deh. Kalau kamu punya 6 teman sejati yang benar-benar mengenal dan menyayangimu, itu jauh lebih baik daripada 300 teman internet. Yap, begitulah pendapatku. Oke, kembali ke tema utama. Saat bicara dengan seseorang dan mendapatkan tanggapan menyebalkan, cobalah tatap matanya. Banyak orang mulai merasa ada yang salah saat diperlakukan begitu, dan mungkin itu membuat mereka berubah pikiran. Tapi, lain cerita kalau kamu minta dibeliin mobil sama orang asing ya. Jangan terlalu mengadi-ngadi.
Setiap kali berdebat dan lawan bicaramu terus melawan pendapatmu, mulailah bicara lebih cepat. Dengan begini, mereka tak akan punya cukup waktu untuk memproses ucapanmu. Harus berpikir ulang dan mungkin mempertimbangkan kembali pendapatnya. Begitu juga sebelumnya, saat seseorang setuju denganmu, bicaralah lebih lambat agar mereka dapat menelaah obrolan dengan baik. Sekali lagi, bicara dengan cepat gak bakal bikin kamu dibeliin mobil sama orang asing. Kenapa mobil mulu sih? Caramu meminta bantuan juga penting jika kamu ingin memastikan permintaanmu terwujud. Kita semua ingin merasa penting. Jadi, kalau kamu mengatakan, "Aku pengen kamu," kemungkinan besar kamu akan mendapatkan bantuan. Batu gunting kertas sering kita pakai untuk membuat pilihan sulit, tapi ada trik untuk memenangkannya. Tepat sebelum sweet, tanyakan pertanyaan asal ke lawanmu. Seperti, "Kamu tahu nggak kita semua terbuat dari piksel?" Temanmu akan bingung dan kemungkinan besar gak akan pakai gunting. Santai aja, emang ini gunanya teman. Adalah kombinasi kata ajaib yang harus kamu katakan setiap kali seseorang berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Intinya, silakan katakan apa saja kecuali gak masalah yang cuma membuat temanmu merasa dikecilkan. Beberapa orang cenderung melupakan hal baik yang baru kamu lakukan untuknya, tapi malah membuatnya mengingat mereka berutang padamu. Respons baik lainnya adalah sama-sama. Aku udah jarang dengar yang satu ini. Membaca bahasa tubuh bisa membantumu membaca pikiran seseorang. Jika lawan bicaramu menutup mata, mereka menyembunyikan sesuatu atau bosan denganmu. Mungkin keduanya. Saat seseorang menyentuh mulut, penyebabnya pasti karena dia nggak sengaja mengatakan sesuatu atau lagi sariawan. Orang juga bisa dibaca dari caranya duduk. Orang yang condong ke depan saat duduk biasanya tertarik dan menyukai teman bicaranya. Jika seseorang cenderung bersandar, itu menunjukkan dia bosan dan tidak ingin diajak bicara. Mau bagaimanapun, kamu mengetahui sesuatu tentangnya. Selamat mencari teman. Perhatikan deh, sedekat apa seseorang berdiri di dekatmu. Kalau temanmu mundur waktu kamu mendekat, berarti hubungan kalian nggak baik. Ini terlihat jelas waktu kamu mengamati dua orang yang sedang ngobrol. Kalau dia mundurin kursi waktu kalian ngobrol, dia mungkin bosan atau capek. Kebanyakan orang nggak bisa mengakhiri obrolan meskipun mereka bosan, karena bisa dianggap nggak sopan. Kalau kamu melihat gestur kecil ini, coba tanyakan keadaan orang itu atau sarankan untuk istirahat sebentar. Kalau orang itu ngedeketin kamu, bahkan setelah kamu menjauh, mungkin dia berniat mendominasi hubungan kalian, atau dia pengen meyakinkan kamu. Orientasi tubuh adalah sudut tubuh seseorang waktu ngobrol sama lawan bicaranya. Orientasi tubuh sering mengungkap siapa atau apa yang membuat orang tertarik. Banyak orang menganggap melipat tangan saat bicara adalah sikap yang buruk karena bisa dianggap tanda rendah diri dan keraguan. Menyilangkan kaki juga sama. Kalau kamu ingin meninggalkan kesan percaya diri dan ramah, coba berdiri atau duduk tanpa menyilangkan kaki dan lengan. Melipat tangan bisa jadi tanda negatif buat orang di dekat kamu. Kita biasanya melakukan ini waktu bete atau marah. Dan semakin tinggi tangan yang kamu silangkan, semakin kamu kelihatan marah. Kayak hewan, manusia cenderung nunjukin sikap teritorial. Semakin kaya dan semakin tinggi status sosial orang itu, semakin besar wilayah yang orang itu punya. Sikap itu biasanya kelihatan saat seseorang duduk nyaman di kursi, menaruh kaki di meja, merentangkan tangan dan kaki, meregangkan badan di depan umum, dan sebagainya. Orang yang pede nggak ragu ngambil banyak ruang. Sebaliknya, orang yang nggak pede secara nggak sadar bakal menutup dirinya, merapatkan bahunya, dan mendekatkan tangannya ke tubuh. Memegang minuman atau HP sejajar dengan jantung bisa nunjukin keinginan bawah sadar buat melindungi diri dari dunia. Megang barang sejajar dengan pinggang nunjukin kalau orang itu merasa aman dan bisa diajak bicara. Kalau telapak tangan menghadap ke atas, artinya secara nggak sadar orang ini menyarankan atau minta sesuatu. Kebanyakan orang mengaitkan telapak tangan yang terbuka dengan kebenaran, kejujuran, dan kesetiaan. Nah, kalau telapak tangannya menghadap ke bawah, berarti orang itu lagi mengeluh dan menuntut. Kalau orang terus mengangguk waktu kamu bicara, dia mungkin pengen ngasih tahu kalau obrolan kamu ngebosenin dan gak seru. Orang juga terlalu sering ngangguk waktu mereka mau membuktikan kemampuan mereka mengikuti arahan.
Kamu juga mungkin mengangguk waktu stres, misalnya waktu mulai pekerjaan baru atau ketemu orang spesial. Kalau ditambah sering ngedip, orang itu mungkin merasa inferior dengan kamu dan ingin memberi kesan baik. Saat orang yang kamu suka masuk ruangan, pikiran bawah sadar kamu pengen mastiin penampilan kamu menarik. Akibatnya, kamu jadi nyentuh baju, memperbaiki rambut dan aksesoris. Posisi tubuh juga lebih anggun dan kamu mulai mencari cermin atau tempat lain yang memantulkan bayangan. Ada juga orang yang terus nyentuh kulit dan menjilat bibir waktu ngelihat orang yang dia suka. Kalau kamu ngelihat sikap ini pada lawan bicara kamu, jangan buru-buru ngebayangin buat berkeluarga sama dia. Mungkin dia suka orang lain di ruangan itu. Atau dia cuma orang perfeksionis yang mau terlihat cantik atau ganteng di mata orang lain. Waktu seseorang tersenyum palsu, kamu bakal ngelihat mata dia nggak tersenyum kayak bibirnya. Senyum palsu juga nggak nular, jadi kamu mungkin nggak akan terdorong buat senyum balik. Masalah ini bisa gampang diselesaikan dengan lelucon. Mengertakkan rahang, nunjukin kegelisahan. Kamu mungkin nggak sadar itu. Kalau kamu ketemu orang yang mengertakkan rahang, orang itu mungkin lagi mikirin hal yang bikin dia stres. Ingat, nggak ada wajah yang simetris sempurna. Kalau kamu bilang, ada kok orang ini mungkin robot. Emosi asimetris palsu biasanya berupa alis yang terangkat atau senyum simpul yang menyimpang ke satu arah. Waktu orang mengalami emosi yang meluap tapi mencoba tenang dan ngatur-ngatur, dia mungkin akan mengedipkan satu matanya saja. Wajah yang tiba-tiba memerah biasanya dialami tanpa sengaja dan dipicu oleh emosi meluap kayak rasa malu, rasa bersalah, atau perasaan romantis. Pemicu emosi ini maksa tubuh buat melepaskan adrenalin yang merangsang sistem saraf dan memperbesar pembuluh darah. Seringnya, wajah yang merah ngasih tahu kalau orang itu nggak mau jadi pusat perhatian. Pipi yang merah juga nunjukin orang itu takut rahasianya kebongkar. Waktu orang fokus sama obrolan, biasanya telapak tangannya nggak gerak. Kalau kamu lagi ngobrol sama orang dan ngelihat orang itu mukulin tangannya ke meja atau ke kursi, berarti dia nggak merhatiin. Waktu kamu mendengar hal manis tapi dia langsung mengepalkan tangannya, orang ini mungkin berlebihan, bohong, atau mencoba menyembunyikan kemarahan yang terpendam. Memiringkan kepala ke samping dianggap sebagai gestur kepercayaan dan simpati. Arteri vital yang memberikan oksigen pada otak terletak di leher. Orang yang merasa terancam bakal secara naluriah ngumpetin arteri ini dengan narik kepalanya ke bahu. Orang yang miringin kepalanya waktu ngobrol biasanya kelihatan jauh lebih menarik dan terpercaya karena gestur ini ngasih kesan menyenangkan. Kamu ngerasa diperhatiin waktu datang ke pesta? Buka mata lebar-lebar buat nunjukin kamu juga terbuka sama dunia ini. Senyum dengan mulut yang sedikit terbuka. Kalau senyum kamu terlalu lebar, orang-orang mungkin menganggap senyuman itu sedikit dibuat kuat. Waktunya nyapa orang-orang. Ingat, jabat tangan yang lemah bisa membuat orang tersinggung. Jabat tangan itu kesan pertama. Kalau jabat tangan kamu mantap, orang langsung mikir kamu supel dan enak diajak nongkrong. Orang yang jabat tangannya mantap juga lebih berpeluang dapat kerjaan. Iya, nggak ada yang suka nyentuh tangan dingin. Jadi, hangatkan dulu tangan kamu sebelum salaman. Cara salaman bisa menunjukkan niat orang. Berjabat dengan dua tangan berarti dia bisa dipercaya. Dan kalau ada yang nyentuh tangan atau bahu kamu waktu lagi salaman, mungkin dia kurang bisa berkomunikasi. Selalu puji lawan bicara kamu. Menurut psikolog, semua ucapan kita berpengaruh sama cara orang mandang kita. Waktu kamu ngasih pujian dan bilang orang itu keren, secara nggak sadar dia mulai mikir kalau kamu baik. Sebaliknya, kalau kamu ngeluh ada orang yang nggak ramah, orang bakal mikir kalau kamulah yang nggak ramah, bukan orang itu. Biar lebih disukai orang, coba teknik mirroring deh. Intinya sih, kamu meniru dan mengulangi bahasa tubuh lawan bicara kamu. Seru kan ketemu orang yang mirip kamu? Ngomong-ngomong soal bahasa tubuh, perhatikan postur kamu. Dagu harus sejajar sama lantai dan selalu tegakkan bahu. Saat duduk, silangkan kaki, soalnya itu membantu menjaga postur yang baik. Terus-terusan nyentuh lawan bicara juga nggak bagus, tapi sentuhan singkat bikin orang lebih menyukai kamu waktu kamu ngobrol sama dia. Tepuk punggungnya sedikit atau sentuh lengannya, tapi jangan berlebihan ya.
Ada eksperimen yang nunjukin kalau pramusaji yang pakai teknik ini waktu ngasih kembalian bisa dapat uang tip besar. Oh, enaknya. Biar kamu lebih disukai, coba ceritakan rahasia kamu. Mungkin rahasia pribadi yang bisa dipakai buat ngejatuhin kamu. Tapi pastikan teman baru kamu nggak nyebarin rahasia itu ya. Kepercayaan sama pentingnya kayak kesetiaan dan kejujuran. Waktu kamu ngobrol sama orang, tapi nggak direspon baik, coba tatap mata dia. Dengan begini, banyak orang mulai merasa ada masalah. Jadi, orang itu mungkin bakal berubah pikiran. Waktu kamu merasa obrolan jadi panas dan lawan bicara kamu nggak setuju sama kamu, coba bicara lebih cepat. Dengan begini, orang itu nggak bakal punya cukup waktu buat mikir. Jadi mereka bakal mikirin semuanya lagi dan mungkin mempertimbangkan lagi pendapatnya. Tapi kalau orang setuju sama kamu, mulailah bicara pelan biar dia bisa mencerna ucapan kamu dengan baik. Membaca bahasa tubuh bisa membantu kamu membaca pikiran orang. Kalau seseorang menutup matanya, mungkin dia nyembunyiin sesuatu atau cuma capek sama kamu. Atau mungkin dua-duanya. Waktu orang itu nyentuh mulutnya, mungkin dia habis ngomongin sesuatu yang seharusnya nggak dia ucapkan, atau dia cuma sariawan. Sepertinya kita membuat sebagian besar keputusan kita secara otomatis karena kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Kebiasaan yang bahkan tidak kamu putuskan untuk menerimanya. Meskipun kamu tidak tumbuh tanpa uang, kamu bisa mengirimkan pesan itu kepada seluruh dunia. Seperti berusaha untuk sukses apapun risikonya, itu sepertinya bagus. Tapi apa benar begitu? Ini daftarnya. Nomor 1, membeli hadiah mahal. Perasaan miskin bisa menghantui orang seumur hidup mereka meskipun mereka punya uang sekarang. Mereka sering malu dengan latar belakang miskin mereka. Untuk menunjukkan keuangan mereka sekarang baik-baik saja, mereka akan memberi orang lain hadiah mahal, barang mahal yang tidak pernah mereka beli untuk diri sendiri. 2, bersikap impulsif. Berinvestasi pada perusahaan rintisan dan rencana sembarangan sering berhubungan dengan mentalitas miskin. Orang-orang ini secara tidak sadar berpikir mereka tidak rugi apa-apa, dan mereka condong pada satu investasi bagus yang akan membuat mereka cepat kaya. Bukan berarti investasi itu buruk, banyak orang sukses melakukannya, tapi mereka memperhitungkan baik dan buruknya. Mereka tidak melakukannya secara impulsif. Selain itu, investasi mereka tidak membuat mereka kekurangan uang. Itu perbedaannya. 3, menyimpan makanan kedaluarsa. Orang yang tumbuh dalam keluarga miskin mungkin pernah kekurangan makanan. Jadi saat dewasa, mereka tak bisa membuangnya. Bahkan saat sudah kedaluarsa, kebiasaan menimbun ini juga berlaku bukan hanya untuk makanan. Mereka mungkin akan menyimpan barang yang orang lain anggap sampah, sepeda rusak tua, pakaian sudah kekecilan atau bernoda, dan semacamnya. Saat kamu tahu rasanya hidup dengan memiliki sedikit barang, kamu sulit membuang barang yang kamu punya. 4, cepat menghabiskan uang. Begitu masuk ke rekening, gajimu langsung habis dalam sekejap. Kamu mengalami itu? Orang yang berpikiran miskin menghabiskan uang secepat mungkin karena di dalam hatinya mereka takut uang itu akan hilang. Mereka bahkan tidak sadar mereka berpikir begitu, itu insting. Alih-alih memikirkan cara mengatur uang dengan benar atau memasukkannya ke rekening tabungan, mereka akan melakukan hal-hal seperti 5, membeli barang yang tidak perlu. Orang yang tumbuh dengan kesulitan ekonomi sering tidak tahu banyak tentang rencana keuangan. Maksudnya, kamu tidak bisa memutuskan apa yang harus kamu lakukan dengan uang tambahan saat kamu tidak memilikinya. Saat dewasa, biasanya ini menjadi membeli barang yang tidak perlu tanpa memikirkan akibatnya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak miskin lagi. Contohnya adalah meminjam uang untuk membeli semua gadget terbaru dan aksesori yang tidak kamu butuhkan. Orang yang benar-benar sukses jarang membuang uang untuk barang mahal. Saat mereka mengeluarkan banyak uang, itu wajib untuk investasi. 6, merasa bersalah mengenai barang gratis. Orang yang tumbuh dalam keluarga berpendapatan kecil merasa malu atau tersinggung saat seseorang menawari mereka barang gratis. Mereka bisa menganggap ini sebagai pengakuan kemiskinan mereka dari orang lain. Ini, ambil makan siang gratis dari perusahaan karena kamu miskin. Jelas bukan itu tujuannya, tapi mereka mungkin berpikir begitu karena konflik pribadi mereka. Orang yang berpikir miskin lebih suka membayar sesuatu karena mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu membelinya. Kamu lihat polanya di sini? 7, menghindari pembayaran otomatis.
Orang yang tumbuh tanpa uang tidak bisa membayangkan uang simpanan mereka diambil tanpa sepengetahuan mereka. Bukan berarti mereka tak melakukan pembayaran. Mereka hanya suka menekan tombol bayar sendiri. Mereka ingin mengendalikan siapa yang mengambil uang mereka dan kapan waktunya. Mereka juga mungkin takut membutuhkan uang ini untuk hal lain, seperti keadaan darurat. Itu juga alasan mereka cenderung melakukan pembayaran di saat-saat terakhir. 8. Bertahan di pekerjaan yang tidak mereka suka. Orang yang tumbuh dalam kemiskinan akan mengerjakan apapun asalkan dibayar. Mereka bahkan akan menguasai suatu profesi yang tidak mereka sukai. Biasanya orang tua yang sangat ingin anak mereka kaya. Jadi, mereka memilih pekerjaan menjanjikan untuk anak mereka, meskipun anak itu tidak menyukainya. Tapi bagaimana bisa kamu sukses di bidang yang tidak kamu sukai? Mungkin ada hubungannya dengan 9. Pencarian uang yang tiada akhir. Sukses tidak berarti kaya, meskipun bagus saat keduanya berjalan beriringan. Untuk satu orang, sukses adalah memiliki keluarga bahagia yang sehat. Untuk orang lain, sukses adalah mengubah hobi menjadi pekerjaan. Tapi untuk orang yang berpikiran miskin, sukses otomatis berarti banyak uang dan barang mahal. Mereka ingin menjadi kaya dan mereka akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Menjadikannya itu sulit saat kamu tidak tertarik. 10. Bermalas-malasan. Ini kesulitannya. Usaha untuk menjadi cepat kaya seringkali bisa membuat orang bermalas-malasan, dan kamu tidak akan pernah menghasilkan uang jika tidak melakukan apa-apa. Mereka mungkin akan banyak mengeluh atau lelah menunggu saat mereka punya uang miliaran di bank. Dan saat kamu menambahkan fakta bahwa mereka tidak menyukai pekerjaan mereka sulit termotivasi setiap hari. 11. Panik karena ekonomi. Orang-orang bisa membaca berita dan ketakutan oleh prediksi resesi dan kejatuhan ekonomi. Ketakutan bahwa mereka akan kehilangan segalanya bisa membuat mereka terpaku pada layar TV. Itu memang terdengar cukup menyeramkan, tapi jika dilihat secara objektif, hidup mereka tidak berubah banyak saat ekonomi jatuh. Tapi masih ada beberapa kebiasaan mental miskin yang harus dihindari. 12. Tidak merencanakan kegiatan. Tuliskan agenda hari ini dan patuhi itu. Jangan membuatnya hanya agar ada yang ditulis saja. Lakukan ini dengan sadar. Kamu harus mengerti dengan jelas kenapa kamu melakukan tugas ini atau itu. Begitu menyadari ini, kamu akan mulai melihat keteraturan dalam hidupmu dan kamu akan memahami bahwa waktu adalah investasi terbaik. 13. Mengabaikan kesehatan. Bekerja siang dan malam tanpa tidur, menyantap makanan cepat saji di jalan, semua demi mengejar karir dan tujuan finansial. Mereka berkata, "Wow, bekerja keras." Tentu, tapi bagaimana bisa kamu sukses jika kerja keras membuatmu hancur? Luangkan waktu untuk kesehatanmu. Jauh lebih mudah untuk bekerja saat kamu sehat. Kebiasaan orang kaya adalah meluangkan setidaknya 30 menit sehari untuk kebugaran fisik. Lakukan ini, dan kamu akan mendapat dorongan produktivitas yang tidak bisa dikalahkan kopi. 14. Melupakan perkembangan diri. Orang yang benar-benar sukses sadar mereka harus terus belajar hal baru dan tidak ada yang membosankan atau sia-sia mengenai itu. Itu bisa menyenangkan. Coba lakukan hal berguna saat kamu pulang kerja. Lakukan hobi, mendaftar lokakarya. Ada yang gratis? Tidak perlu malu. Tingkatkan kemampuanmu. Membaca buku adalah hobi favorit banyak orang kaya. 15. Bangun sesaat sebelum berangkat. Kebanyakan orang sukses bangun 1, mungkin 2, atau bahkan 3 jam sebelum berangkat kerja. Untuk orang yang tidak suka pekerjaan mereka bangun sesaat sebelum berangkat, sarapan di jalan, dan marah pada diri sendiri karena terlambat. Ini stres besar untuk tubuh, dan kamu jelas tidak akan punya waktu untuk mengembangkan diri dalam mode ini. Coba luangkan waktu sebelum bekerja, bangun lebih awal, berolahraga, baca buku yang penting bagimu, buat rencana kegiatan untuk hari itu, minggu itu, atau bahkan tahun itu. Kamu akan datang ke kantor dengan segar dan siap bekerja dengan baik. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik like pada video ini dan bagikan dengan temanmu. Ini beberapa video keren lain yang akan kamu nikmati. Klik di kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Bangun di pagi hari saja sudah sulit, apalagi langkah selanjutnya, bangun dari kasur. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana kalau besok pagi kamu mengambil segelas air di meja samping kasur begitu kamu bangun? Apa kamu tahu kalau 70% otakmu terdiri dari air? Aku malah baru tahu. Oleh karena itu, saat minum air, kekuatan otakmu seharusnya meningkat. Tanpa air, kamu seperti mobil kurang bensin.
Dehidrasi membuatmu merasa lelah, letih, dan lesu. Jadi, mulailah harimu dengan langkah yang tepat, yaitu meminum 1 atau 2 gelas penuh air. Minum air saat perut kosong meningkatkan metabolismemu. Jika ditambahkan 1 atau 2 irisan lemon, efeknya makin baik. Air membantu mengeluarkan racun dari tubuh dan membuatmu lebih mudah menurunkan berat badan. Dan kamu bisa meminumnya saat masih di kasur. Keren kan? Riset membuktikan merapikan kasur di pagi hari punya manfaat baik untukmu. Kasur yang rapi akan menjadi salah satu pencapaian pertamamu hari itu. Kamu memang tidak akan dihadiahi piala karenanya, tapi hey, kata siapa setiap pencapaian butuh piala? Kegiatan sesimpel merapikan kasur bisa mengurangi tekanan mentalmu. Bukan cuma itu, pencapaian ini akan membawa peningkatan produktivitasmu sepanjang hari. Selain itu, kamarmu jauh lebih rapi. Beberapa orang bermeditasi tepat ketika bangun dan setelahnya mereka merasa super segar. Penelitian mengatakan 10 menit meditasi dalam sehari saja mampu meningkatkan konsentrasi. Tapi manfaatnya tidak berhenti sampai di sini. Meditasi akan merangsang otakmu dan meningkatkan memori jangka panjang. Meditasi membantu mereka yang sedang cemas atau sedih untuk merasa lebih tenang. Dan jika kondisimu sedang lumayan baik, sisa harimu akan jauh lebih ceria. Andai saja ada satu hari yang berjalan sesuai rencana kita, pasti menyenangkan ya. Tapi supaya semuanya berjalan sesuai rencana, harus ada, sesuai tebakanmu, harus ada rencana. Jadi, bagaimana kalau kamu meluangkan waktu beberapa menit di pagi hari untuk menulis isi pikiranmu? Dengan begitu, kamu tak akan melupakan tugas penting dan semua kegiatanmu seharian akan berjalan lebih mulus. Bahkan menulis rencana cuma untuk seru-seruan juga tidak ada salahnya. Setelah mengatur kegiatan seharian, kamu cenderung bisa memenuhi tugas-tugas besar terlebih dulu. Dengan begitu, kamu tak akan terlalu pusing di siang atau sore hari dan merasa lebih puas saat berhasil mencoret tugas yang sudah selesai dari daftar kegiatanmu. Oke, mari mulai gerakan otot-ototmu yang kaku. Tunggu dulu, jangan terlalu berlebihan. Ceritanya masih pagi, jadi mari pilih gerakan yang simpel. Saat berolahraga, kamu merasa lebih berenergi dan lebih awas. Jenis olahraganya bebas, asalkan kamu niat melakukannya. Berlari, berjalan, berenang, angkat beban, bersepeda, silakan pilih, asalkan badanmu bergerak. Selanjutnya, buat jurnal. Apapun yang kamu rasakan, tuliskanlah di kertas. Kamu bisa lebih mengenal diri sendiri dan membantumu mengatasi emosi negatif yang ada. Di jurnal ini, kamu juga bisa menuliskan beberapa hal yang kamu syukuri sebagai mood booster agar selalu ceria. Dan ini dia keuntungan menulis jurnal di pagi hari. Meski harimu belum dimulai, tapi kamu sudah merasa bersyukur dan positif. Dan kamu juga bisa menggunakan ponsel kesayanganmu untuk membuat buku harian. Mandi air dingin di pagi hari jelas bakal bikin kamu melek. Pikiranmu akan jernih dan energimu meningkat pesat. Mandi air dingin juga diyakini membuat kita lebih tahan terhadap stres. Dan kamu juga bisa membuat teman-temanmu terkesan dengan nyemplung ke sungai sedingin es saat jalan-jalan ke gunung berikutnya. Nah, pernah dengar pepatah yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan? Tapi mukaku belum mirip selai kacang kan? Akan tetapi, sarapan yang sehat memang salah satu cara terbaik untuk memulai hari. Peneliti mengatakan, gandum utuh dan alpukat meningkatkan aliran darah ke otak, sedangkan raspberry dan blueberry mampu membantumu mengendalikan stres. Saat merencanakan menu sarapan, jangan lupakan yang satu ini. Kacang almond dan hazelnut kaya akan vitamin E dan bagus untuk kesehatan otak, terutama seiring bertambahnya usia. Penelitian mengatakan biji labu juga bagus untuk... bentar, kita lagi bahas apa tadi? Maaf, aku belum nyemil kacang. Tupai dan bajing kelihatan lebih pintar dari tampang mereka kan? Jelas, makanan favorit mereka kacang. Kebiasaan lain yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah bangun pagi. Bangun setiap hari sekitar pukul 5 atau 6 pagi, wajib kamu usahakan. Jika kamu tidur tidak terlalu malam, penelitian mengatakan jam tidur yang baik adalah yang dimulai sebelum tengah malam. Bangun lebih awal di pagi hari akan memberimu lebih banyak waktu untuk fokus ke perawatan diri.
Dan dengan lebih banyak waktu luang, tidak ada lagi stres yang mewarnai harimu. Saat bangun pagi, kamu punya banyak waktu untuk merencanakan hari yang nantinya membuatmu lebih produktif. Punya rutinitas pagi juga membantumu mengurangi stres. Jika melakukan rangkaian kegiatan secara konsisten, kamu tidak perlu repot-repot membuat keputusan. Setidaknya untuk 1 jam pertama harimu, kamu tak akan membuang-buang energi untuk memikirkan apa yang harus kamu lakukan. Luangkan beberapa menit untuk membayangkan hari sempurnamu. Duduk bersandar, pejamkan mata, dan bayangkan suatu hari yang semuanya berjalan sempurna. Di benakmu, buatlah harimu seproduktif, sebahagia, dan semenyenangkan mungkin. Lalu saat kembali ke dunia nyata, kamu akan merasa bersemangat dan termotivasi. Jangan lupa mencatat apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apa kamu menekan tombol snooze setiap pagi? Kadang aku juga sih, tapi ternyata sisi negatif kebiasaan ini jauh lebih banyak daripada sisi positifnya. Saat alarm pertama berbunyi, siklus tidurmu terputus, jadi mengorok beberapa menit lagi tidak menambah waktu istirahatmu, justru sebaliknya. Memeriksa ponsel di pagi hari juga sebaiknya dihindari. Kamu akan memulai hari dengan merasakan melewatkan banyak hal ketika tidur. Pikiran yang sehat tidak butuh stres berlebihan, jadi kacangin dulu ponselmu. Gadget lain yang harus kamu hindari adalah TV. Sebagai gantinya, nyalakan musik saat kamu bangun. Nada-nadanya akan mengantarmu ke hari yang produktif. Kamu bisa memilih lagu yang tenang untuk menenangkan pikiran, atau pilih lagu yang lebih jedak-jeduk. Beberapa orang mencoba beragam pakaian di pagi hari, tapi sekarang malah ada segunung pakaian berantakan di kasur. Kamu pun terlalu pusing untuk melanjutkan hari. Dan kalau akhirnya kamu merasa salah memilih pakaian, kepercayaan dirimu pasti luntur. Sebaiknya rencanakan lebih awal. Sebelum tidur, siapkan pakaianmu untuk besok pagi. Jadi pagimu lebih tenang. Atau kamu bisa meniru Steve Jobs dan cuma membeli satu jenis pakaian yang sama. Jangan memakan banyak gula di pagi hari. Gula tidak membuatmu kenyang dan hanya memberi dorongan energi tiba-tiba yang belum siap diterima otakmu. Lonjakan energi itu hanya sementara. Saat keluar rumah, kamu akan merasa lemas lagi. Tidak ideal untuk memulai hari. Bukan cuma itu, gula membuatmu merasa gelisah dan beberapa penelitian mengatakan kelebihan gula bisa membuat seseorang merasa lebih sedih dari waktu ke waktu. Penelitian lain mengatakan konsumsi gula membuatmu lebih susah belajar dan menghafal. Tapi untungnya, gula punya beragam rupa dan bentuk. Pilih buah-buahan segar atau jika kamu harus mempermanis kopimu, gunakanlah gula kelapa atau sirup maple. Ini pemanis yang lebih kompleks dan tubuh butuh waktu lebih lama untuk mencernanya, sehingga energi yang diberikan lebih stabil dan tahan lama. Yang satu ini agak sulit. Setiap pagi, pikirkan sesuatu yang kamu nanti-nantikan. Gak harus yang terlalu seru sih, kamu cuma perlu menemukan sesuatu untuk mengangkat dirimu dari kasur nyaman yang empuk itu. Sebungkus coklat yang kamu tinggalkan di loker misalnya, bertemu teman-teman, menertawakan potongan rambut baru gurumu, apa saja boleh. Kamu pernah dengar istilah berpura-puralah sampai kamu menguasainya? Nah, saat kamu bangun, tersenyumlah, meski moodmu menghalangimu melakukannya. Otakmu sebenarnya tidak terlalu pintar. Otak tidak selalu bisa membedakan senyuman palsu dan senyuman asli. Saat kamu tersenyum, otakmu mengira kamu bahagia, lalu melepaskan zat kimia agar kamu lebih bahagia lagi. Hehe, tipu otakmu. Dan terakhir, biarkan cahaya pagi yang segar itu masuk. Merasakan sinar matahari membasuh wajahmu membuatmu langsung segar, dan sinar ini akan memberitahu tubuhmu bahwa sudah saatnya bangun dan memulai hari. Semoga harimu menyenangkan. Hey, kamu pengen kaya? Atau mungkin kamu cuma pengen mengelola uang dengan lebih baik? Eits, solusinya bukan nyari harta karun atau menang undian berhadiah ya. Yang benar adalah mengubah sejumlah kebiasaan simpel yang dilakukan kebanyakan orang. Pengeluaran yang berlebihan dan memanjakan. Ini penting banget, dan wujudnya bisa pengeluaran besar ataupun kecil yang hampir nggak kamu perhatiin. Masalahnya, semua pembelian ini mengurangi sejumlah besar penghasilanmu. Misalnya, coba masukin semua tagihanmu ke ransel. Satu langganan layanan streaming mungkin kelihatannya murah, tapi kalau ada 2 membership lain, ranselmu pasti mulai berat. Semalam, kamu makan di restoran, tapi kamu juga mesen makanan buat dibawa pulang 3 malam sebelumnya. Mulai makin berat kan?
Kamu abis beli gitar baru yang udah lama kamu pengen. Gak apa-apa, kamu udah nabung buat ini. Jadi masih ada ruang di ranselmu. Tapi kamu juga beli perintilan lain, kayak baju baru, buku komik, juga potong rambut. Sekarang, tasmu terasa berat banget sampai nggak kuat kamu angkat. Semua barang yang kamu mau udah kebeli, tapi kamu nggak bisa kemana-mana. Yang pasti, kamu masih harus belanja makanan, pakaian baru, dan barang lain yang bikin kamu seneng. Tapi pertama-tama, kamu perlu bikin anggaran. Salah satu tips mudahnya adalah bikin tabel atau spreadsheet dan tulis berapa banyak uang yang kamu dapat setiap minggu. Putuskan berapa banyak yang perlu kamu belanjakan untuk kebutuhan pokok dan tabung supaya target finansialmu tetap aman. Jadi, kamu punya ringkasan yang jelas buat sisa uang yang bisa kamu belanjakan. Kamu wajib tahu apa yang mampu kamu beli dan kapan. Coba tanya ke dirimu sendiri, apa sepatu Keds selamamu masih bisa bertahan sebulan lagi sebelum harus beli sepatu baru? Atau, apa orang-orang masih bisa ngeliat matamu di balik poni sebelum kamu ke salon? Tapi di saat yang sama, jangan cegah dirimu dari apa yang mampu kamu beli. Terlalu fokus menabung. Apa kamu pernah diet keras, tapi akhirnya malah makan gak sehat lagi? Ini biasanya akibat dari terlalu maksain diri atau ngarep terlalu tinggi. Lagi pula, kita berhak kok nge-treat diri kita sendiri sesekali. Nah, sama halnya kayak nabung. Satu camilan manis atau dessert nikmat sehari bisa membantumu menjaga pola makan. Sama kayak pengeluaran sesekali buat mengurangi stres kerja demi meraih target finansial. Misalnya, kamu cuma makan salad dan sayuran selama 3 hari, perutmu keroncongan, dan kamu pengen banget makan kue coklat yang baru aja dibikin sama teman satu kosanmu. Akhirnya kamu nyerah, kamu udah nggak tahan lagi. Kamu pun melahap sepotong kue, tapi sekarang dietmu gagal. Jadi, sekalian aja nambah sepotong lagi. Tiba-tiba, kamu udah makan 1 loyang aja. Menetapkan target buat diri sendiri mungkin memang sulit. Makin rumit targetmu, makin mudah kamu gagal dan putus asa. Waktu lagi nggak semangat, kamu pasti pengennya nyerah. Tapi jangan menyerah. Boleh aja kok makan sepotong kue sehari, biar dietmu jauh lebih mudah. Jadi silakan manjain dirimu. Ke bioskop sama teman, atau beli sepatu Keds baru yang udah kamu incar. Tapi pastiin anggaranmu nggak keteteran ya. Membandingkan keuanganmu dengan orang lain. Tetangga sebelahmu punya rumah mewah bertingkat, kolam renang indah, dan TV layar lebar. Kamu mungkin berpikir, kenapa aku nggak punya rumah sebesar rumah dia? Sebaliknya, tetangga di seberang rumahmu punya rumah yang lebih kecil dan mobil tua. Kamu mungkin merasa keuanganmu lumayan bagus kalau dibanding dia. Lagi pula, bisa aja lebih parah kan? Meski begitu, mau orang-orang di sekitarmu lebih kaya atau kekurangan, bukan berarti kamu lebih baik atau lebih buruk dibanding mereka. Membandingkan nilai dirimu dengan orang lain gak bakal ngebantu kamu mencapai target keuanganmu sendiri. Itu cuma bakal mengalihkan fokusmu. Jangan buang waktumu buat ngeliatin apa yang tetanggamu punya atau enggak. Pikirin aja targetmu sendiri. Buat rencana yang sesuai untukmu dan buat tindakan. Mungkin dalam 10 tahun, kamu bakal punya rumah yang lebih besar daripada tetanggamu. Tenang aja, kamu gak lagi lomba kok. Yang penting itu targetmu sendiri. Kita semua berada di jalur unik masing-masing. Mengabaikan perubahan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Menetap di pekerjaan yang stabil dengan gaji lumayan dan perlahan naik pangkat adalah jalan yang dipilih banyak orang. Kamu memang bakal menjalani rutinitas yang nyaman. Pergi ke kantor, bikin atasanmu terkesan, digaji, terus pesta sama teman-teman di akhir pekan. Meski kedengarannya menyenangkan, jalan ini mungkin bukan hal yang baik untukmu. Mungkin kamu bakal bosan sama rutinitas ini dan jadi malas nantangin diri sendiri buat meraih keinginan dan potensimu. Di masa sekarang, ada lebih banyak hal yang lebih penting dibanding kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dengan banyaknya peluang di dunia kerja, nggak jarang orang-orang memilih jalur karir baru sampai akhirnya nemu yang mereka suka dan kuasain. Misalnya, kamu mungkin bekerja sebagai guru, tapi kamu penyayang hewan dan pengen banget kerja jadi dokter hewan. Mendapatkan gelar pendidikan baru dan membangun diri di jalur ini mungkin sulit. Tapi pada akhirnya, kamu mungkin lebih bahagia dan menghasilkan lebih banyak uang sambil melakukan hal yang kamu suka. Mengubah cara berpikir kuno ini bakal merembet ke caramu bertindak ketika keadaan keuangan juga berubah. Kamu baru aja naik jabatan di tempat kerja yang kamu suka. Udah gitu, gajimu juga naik jauh. Tapi kamu masih hidup dengan kebutuhanmu yang lama, melakukan semua tugas beres-beres sendiri, dan masak pasta atau mie goreng murah demi berhemat. Belajarlah untuk mengubah sudut pandangmu, dan sesuaikan gaya hidupmu dengan penghasilanmu.
Kalau mampu beli, kamu layak mendapatkannya. Dan dengan bikin hidupmu lebih mudah, kehidupan kerjamu juga lebih menyenangkan. Fokus sama label harga. Jessie J pernah nyanyi, "It's not about the money, money, money." Video kita kali ini mungkin ngomongin tentang uang, tapi bukan price tag. Ingat gitar yang pengen kamu beli pakai uang tabungan tadi? Nah, karena tabunganmu udah cukup, kamu bisa ke toko musik buat beli. Tapi pas ngeliat label harga gitar yang kamu pengen, kamu pun jadi ragu. Uangmu jelas cukup, tapi kamu juga pengen berhemat dengan beli gitar yang lebih murah. Jadi, kamu beli gitar paling murah di sana dan masukin sisa uangnya ke tabungan. Tapi pas sampai di rumah, gitarmu nggak bisa disetem dengan sempurna dan suaranya jelek banget. Ini adalah contoh saat kamu pikir kamu berhemat, padahal kamu sebenarnya buang-buang uang. Bisa jadi kamu pengen beli sesuatu karena memang harganya mahal. Saat membeli sesuatu, nilai barangnya nggak berasal dari berapa uang yang kamu hemat atau berapa banyak yang kamu belanjain, melainkan dari maknanya bagimu. Nggak usah pikirin uang yang kamu keluarin, pikirin aja apa yang kamu dapat. Dan ingat, tetap sesuaikan sama anggaran ya. Kamu mungkin harus menabung beberapa bulan buat beli gitar ini, tapi belilah begitu targetmu udah tercapai. Kalau kamu seorang musisi, anggap ini sebagai investasi. Gitar yang bagus bisa ngebantu kamu tampil di banyak acara dan ngasilin uang lagi. Ini namanya menghasilkan uang dengan cerdas. Kalau pengen ngasilin uang dengan pintar, kamu harus menimbang-nimbang mau dipakai buat apa uangmu. Kalaupun uangnya mau kamu tabung di bank, pilih dulu baik-baik rekening mana yang bunganya paling bagus. Menghabiskan uang yang tidak kamu punya. Zaman sekarang banyak sekali pilihan dan jasa untuk membelanjakan uang yang belum kamu punya dibanding zaman dulu. Dari kartu kredit sampai situs web beli sekarang bayar nanti. Kamu bisa bawa pulang barang mahal yang kamu lihat di toko dan baru ngelunasinnya kapan-kapan. Ini mungkin pilihan yang lebih murah bagi segelintir orang dalam mengelola pengeluaran mewahnya. Tapi bisa gampang banget kebobolan kalau kamu nggak hati-hati. Kamu pun akhirnya beli gitar baru itu. Harganya mahal memang, tapi nggak masalah. Toh, kamu bisa bayar kapan-kapan. Kamu bisa ngelunasinnya dalam beberapa minggu lagi. Sekarang, kamu masih punya uang yang bisa dibelanjain, barang yang lebih mahal buat dibeli, dan lebih banyak kredit di akun paylettermu. Kamu pun pulang dengan semua barang barumu dan cuma ngabisin 1/4 dari harga total tiap barang ini. Tapi, sekarang kamu harus melakukan pembayaran yang sama setiap 2 minggu dan masa depan selalu nggak pasti. Teman-temanmu mungkin tiba-tiba ngerencanain acara jalan-jalan mendadak, atau mungkin tiba-tiba ada tagihan yang kamu lupa. Kamu mungkin juga kesulitan memenuhi target keuanganmu selama 2 bulan ke depan. Sebaiknya, hindari pengeluaran uang yang belum kamu punya. Kecuali kamu bisa menganggarkan lebih awal dengan pasti. Berhemat dan menetapkan target keuangan untuk diri sendiri memang rumit. Dan ada banyak pantangan dan kewajiban yang mesti kamu perhatiin, supaya kamu bisa dapat uang yang kamu pengen. Tapi, kayak semua hal dalam hidup, yang paling penting adalah kesehatan dan kebahagiaanmu. Jadi, tetapkan targetmu buat anggaran yang sesuai untukmu. Dan jangan lupa kasih hadiah ke diri sendiri kalau kamu mampu membayarnya. Kadang mungkin kelihatannya mustahil, terutama kalau gajimu terbatas atau kamu susah nyimpan uang yang susah didapat itu. Kadang rasanya uangmu kayak punya jalan pikirannya sendiri. Kamu gak sendirian kok, semua orang pasti pernah ngalamin. Keuangan memang hal yang sulit dijaga. Mau buat bayar uang kosan, tagihan, makan, atau liburan, hidup bisa jadi super mahal. Tapi jangan cemas, semoga semua tips tadi bisa membantumu. Orang kaya lebih memilih tidak membahas soal uang di depan umum, juga tidak pernah mengeluhkannya baik di depan umum ataupun obrolan pribadi. Mereka yang tidak kaya biasanya jago sesumbar. Orang-orang seperti ini mau-mau saja membelanjakan uangnya untuk beli sepatu baru seharga 7 juta dan meninggalkan selembar 100 ribuan di dompetnya. Orang kaya baru cenderung menyombongkan dan memamerkan diri serta tampil semewah dan seberlebihan mungkin. Sementara orang yang sudah lama kaya jauh lebih sederhana dan bijak. Itu sebabnya kamu sering tidak sadar kalau sedang duduk di sebelah orang kaya yang punya perusahaan sukses. Orang kaya lebih memedulikan hal-hal non-material dibanding sesuatu yang bisa dibeli. Mereka menghargai privasi dan kenyamanan, makanya kamu mungkin tak akan pernah bisa menebak seberapa kaya mereka sebenarnya. Memang ada orang-orang yang memperoleh kekayaan berkat ketenaran dan alhasil mereka tidak punya privasi, tapi itu cuma mencakup 3% persentase orang kaya di seluruh dunia.
Orang kaya berfokus pada apa yang ada di dalam, bukan di luar, dan mereka sangat mementingkan kesehatan. Gigi sempurna, kulit halus dan bersih, serta postur yang baik. Logam dengan permata berharga tidak menarik minat mereka. Sebaliknya, target utama mereka adalah punya gigi seputih dan serapi mungkin. Mereka juga sangat peduli soal kuku, jadi kemungkinan besar kamu tak akan pernah melihat cewek tajir dengan kuku yang tidak terawat. Mereka lebih suka kuku yang berwarna netral, rapi, dan pastinya halus. Hal lain yang tak akan pernah dilakukan orang kaya adalah menghabiskan waktu untuk berhemat. Orang kaya paham bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga, jadi mereka tak akan mengorbankan waktu demi uang. Orang miskin tidak mau membayar sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri. Mereka selalu berpikir 2 kali untuk itu. Misalnya, memperbaiki mobil, merawat kuku, atau bahkan potong rambut. Orang yang benar-benar kaya tidak peduli dengan itu. Ingat, mereka selalu lebih mementingkan waktu dibanding uang. Kalau soal pakaian, kamu akan jarang melihat orang kaya yang sudah dewasa mengenakan pakaian bermerek. Merek-merek mewah kini berfokus ke generasi muda yang prioritasnya kadang lebih ke pamer. Bahkan ada yang rela nggak makan siang 6 bulan biar bisa beli tas desainer baru incarannya. Membeli sesuatu yang tidak mampu kamu beli bukanlah ide yang bagus, apalagi kalau sudah terlalu mahal. Pinjaman dan kartu kredit memakan anggaranmu dengan bunga yang tidak wajar. Mungkin kamu pikir punya rumah sendiri lebih murah karena tidak perlu bayar sewa lagi, tapi ternyata sebaliknya. Jadi, banyak orang kaya lebih suka menyewa, bukan membeli. Sepatu mungkin adalah sandang paling mahal orang kaya. Mereka meyakini berinvestasi ke aksesori yang bagus penting untuk kenyamanan. Dan aksesori memang bisa meningkatkan penampilan. Oh iya, pakaian mereka selalu cocok dengan keperluan. Mereka tidak pernah berpakaian berlebihan atau pakai pakaian terbaik demi pamer. Untuk olahraga, mereka mengenakan sesuatu yang paling cocok. Kalau untuk acara formal, mereka tidak pernah ragu menambahkan perhiasan mewah untuk melengkapi penampilan. Tapi tujuan mereka bukan semata-mata memamerkan pakaian mahal untuk menunjukkan status mereka ya. Saat orang kaya makan di luar, mereka jarang melihat harga, bahkan mereka jarang melihat menu. Biasanya, mereka menanyakan hidangan spesial atau memesan apa yang mereka mau ke si pelayan. Aturan ini bisa diterapkan ke hampir semua pembelian. Cukup mudah untuk mengetahui kamu mampu membeli sesuatu atau tidak kalau kamu butuh waktu memikirkan apakah kamu mampu, kemungkinan besar kamu tidak mampu. Saat kamu mulai menilai harga mobil dan bangunan seolah semurah kaos baru, artinya kamu dalam perjalanan menjadi kaya. Beberapa kartu kredit mungkin terbuat dari logam dan kalau kamu pernah lihat, itu pasti milik orang kaya. Warna yang berbeda juga menunjukkan kamu jenis klien bank tipe apa. Biaya kartu logam dimulai dari 5 juta rupiah hingga 50 juta per tahun. Warnanya juga penting, tapi itu sudah jelas ya. Buat yang benar-benar ingin kaya, bukan cuma ingin terlihat kaya loh, mungkin harus memikirkan lagi pengaturan uangnya. Kalau kamu mengumpulkan kupon cuma demi diskon, sebaiknya hindari, kamu malah berisiko menghabiskan lebih banyak dari rencanamu. Pada tahun 2018, ada lebih dari 256 miliar kupon dipakai di Amerika Serikat. Barang seharga 3 jutaan kayaknya kurang menarik ya, dibanding barang yang awalnya 6 juta, tapi didiskon 50%. Mengumpulkan dan menggunakan kupon memang rasanya seru, bakal untung banyak, pikirmu. Tapi jangan terkecoh, kupon bikin kita belanja lebih banyak dan memaksa kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sebelum belanja, tulislah daftar barang yang akan dibeli, jangan terpengaruh oleh kupon. Sama dengan barang diskon, kadang memang kamu benar-benar untung, tapi kalau kamu beli barang hanya karena harganya lebih murah, coba pikirkan lagi. Makanan berkualitas rendah dan kurang nutrisi membuatmu makan makin banyak. Kamu bisa membuat hidanganmu lebih gurih dengan menambahkan herba. Cobalah berkebun di rumah, tanam tanaman herba, dan taruh di dekat jendela. Kamu juga sebaiknya jangan belanja sewaktu lapar, apalagi kalau lebih dari seminggu sekali. Saat lapar, kamu cenderung membeli lebih banyak dan kadang tergoda membeli barang yang biasanya tidak kamu makan. Iya, kamu malah jadi kalap karena sedang lapar. Beberapa tips menghemat uang mungkin berguna, tapi ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan. Undian tidak akan membuatmu kaya, yang pasti itu akan cepat membakar habis uangmu. Miliarder gak bakal beli kupon undian. Kemungkinannya tabunganmu yang baru 30.000 itu malah hangus. Mungkin rasanya gak banyak, tapi kebiasaan ikut undian bisa membuatmu bokek.
Hitung aja, kalau kamu beli 2 kupon sekali seminggu, berarti kamu menghabiskan 3 juta rupiah per tahun. Padahal uang ini bisa dialokasikan ke pendidikan, olahraga, hobi, atau proyek jangka panjang. Semua skema kaya dalam sekejap juga biasanya cuma tipu-tipu. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa jadi kaya cuma pencipta skema ini. Konsumsi kopi bukanlah kebiasaan yang terlalu sehat. Banyak miliarder tidak menghabiskan uang untuk kopi dan memilih air berkualitas atau minuman lain. Tapi kalau rasanya berat meninggalkan kopi, cobalah membeli cangkir termos dan seduhlah kopimu di rumah. Uang dan alam akan sama-sama selamat karena cangkir kopi sekali pakai tak bisa didaur ulang dan butuh sekitar 20 tahun untuk terurai. Mampir ke kedai kopi mungkin sudah menjadi ritualmu, tapi coba deh hitung uang yang kamu hamburkan untuk itu. Milenial menghabiskan lebih dari 30 juta setahun untuk kopi, padahal tabungan masa depannya masih belum seberapa. Orang kaya itu bijak dan bukan cuma memedulikan diri sendiri, tapi juga lingkungan. Makanya kita sering lihat orang kaya bawa botol air sendiri kan? Biasanya kita butuh sekitar 1,5 liter air dalam sehari, dan kalau dihitung-hitung, air kemasan yang kamu beli dalam setahun terakhir juga lumayan mahal loh. Kalau di total, orang-orang membeli sekitar 200 miliar botol setahun. Botol minum berfilter akan membuatmu tetap terhidrasi dan makin kaya. Untuk kebiasaan sehari-hari, orang kaya sangat peduli dengan apa yang mereka makan. Jadi, menunya jarang dihiasi camilan penuh karbohidrat sederhana. Kita menghabiskan banyak uang untuk camilan, bahkan tanpa sadar. Misalnya, jajan di pom bensin mungkin tidak mahal, tapi kalau sering melakukannya, total pengeluaranmu tetap akan membengkak. Kalau kamu belum mampu makan di restoran, cobalah membawa bekal sendiri. Kamu bisa saja makan di luar setiap hari atau membeli makan siang siap konsumsi. Tapi Tupperware berisi makanan yang dimasak di rumah jauh lebih sehat dan murah. Trik-trik seperti ini bisa membantumu menghemat jutaan rupiah dalam sebulan. Kreativitas berkaitan erat dengan kecerdasan. Agar bisa terus berinovasi, kamu juga perlu berpikir out of the box. Orang kreatif lebih mengandalkan penggunaan otak sebelah kanan sehingga lebih intuitif, visual, nyeni, visioner, dan imajinatif. Jadi, kalau kamu suka berkreasi, bisa dipastikan kamu juga cerdas. Kreativitas juga bersifat genetik yang artinya bisa kamu dapatkan secara alami. Setiap individu punya potensi untuk jadi kreatif di suatu bidang, tapi kita memang perlu mengasahnya. Kamu suka ngomong sendiri sambil nyuci piring, mandi, naik sepeda, atau saat melakukan aktivitas lain yang bikin pikiranmu sedikit traveling? Saat ngomong sendiri keras-keras, kamu juga meningkatkan kontrol diri karena saat itulah kamu sedang mengasah rasa ingin tahumu dan mengamati lingkunganmu. Gak sekedar mengasah sembarang skill loh, tapi memang kamu beneran ingin tahu dunia di sekitarmu serta mencoba terbuka dengan ide-ide baru. Faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan kognitifmu, malahan ada juga curiosity quotient yang bisa menggambarkan kemampuan manusia dalam memahami hal-hal baru di dunia ini. Kamu berantakan? Waduh, berarti aku juga jenius dong. Para psikolog pernah meneliti 2 kelompok peserta yang masing-masing diminta untuk memainkan bola pingpong secara kreatif. Kelompok pertama harus memikirkannya di lingkungan yang berantakan, sedangkan kelompok kedua berada di tempat yang rapi. Hasilnya menunjukkan kelompok pertama lebih bisa bertukar pikiran dan menyajikan ide hebat. Tulisan cakar ayam juga termasuk di dalamnya loh. Kalau tulisanmu sulit dibaca, berarti kamu penulis kilat, efisien, dan super kreatif. Orang yang mejanya berantakan memang punya poin IQ lebih tinggi, tapi meja yang rapi tetap sedap dipandang. Jangan lupa rapikan ya. Selera humormu tinggi. Salah satu studi psikologi menunjukkan para penulis teks kartun lucu dan komedian profesional punya skor kecerdasan verbal yang lebih tinggi. Jadi, jangan pernah remehin jok-jok yang bisa ngocok perut, oke? Kamu cukup bisa mengendalikan diri. Para peneliti dari universitas terkenal di Amerika mengajukan tes IQ ke sejumlah orang dengan menawarkan uang. Uang ini bisa mereka dapatkan secara langsung atau kemudian, yang pasti nominalnya lebih banyak. Mereka yang bersedia menunggu memperlihatkan skor IQ yang lebih tinggi. Jadi kalau kamu menimbang pilihan yang ada dengan lebih seksama, artinya kamu lebih cerdas.
Kamu tetap oke-oke aja saat sendirian, meski suka kumpul bareng temen, keluarga, pesta, ngopi-ngopi cantik, atau kongko. Kamu juga suka sendirian, nyusun rencana, bikin prioritas jadwal, merenung, atau menikmati me time-mu. Kamu juga pintar mengontrol emosi, meski moodmu nggak selalu baik. Kalau kamu bisa memvalidasi emosimu, kamu juga akan bisa mengatasi emosi yang kompleks, mengontrol perilakumu, dan mengekspresikan dirimu secara positif. Semua itu bisa mencerminkan kecerdasan emosimu. Kamu bisa mengatasi hal-hal sulit dan menantang. Orang-orang cerdas bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan perubahan. Meski semuanya nggak sesuai dengan keinginan mereka. Orang-orang ini bisa menanggapi perubahan, tahan banting, berani menghadapi masalah, dan fleksibel saat melewati masa-masa sulit. Kamu punya ingatan fisik yang cukup bagus. Wah, bisa-bisa kamu inget juga tuh lokasi restoran yang lagi diomongin temenmu. Padahal kamu cuma lewat situ 1 kali. Itu pun udah beberapa tahun lalu. Kamu juga gampang meniru tarian kompleks setelah instrukturmu mengajarimu hanya sekali. Selain itu, koordinasi tubuhmu sangat mumpuni. Kamu orangnya awas, suka mengamati detail, dan gampang mengingat. Saat mengamati ekspresi wajah orang lain, memperhatikan perilaku mereka, dan bisa mengingat pola, kejelianmu ini bisa membuatmu lebih kreatif. Menurut penelitian, orang kidal punya keterampilan spasial yang lebih cepat dan akurat. Mereka juga punya memori kerja dan fleksibilitas mental yang baik. Selain itu, pemikiran divergen mereka nggak perlu diragukan lagi. Jadi saat menghadapi masalah, mereka akan terbuka dengan semua jawaban, serta bisa memikirkan solusi kreatif. Para introvert cenderung menghindari tempat-tempat berisik, kerumunan, dan pesta meriah. Mereka lebih suka sendirian atau cuma ngumpul bareng circle terdekatnya. Penelitian menyatakan lebih dari 75% individu yang IQ-nya di atas 160 termasuk orang introvert. Ada juga penelitian lain yang menunjukkan kalau anak sulung punya IQ 2 poin lebih tinggi daripada adik-adiknya. Penyebabnya bukan karena gen, melainkan dinamika dan lingkungan keluarga. Mereka cenderung mendapat perhatian penuh dari orang tua, sedangkan adik-adiknya harus berbagi perhatian dengan kakaknya yang lebih tua, sehingga aktivitas kognitif dan kecerdasan si kakak lebih tinggi. Kamu mampu berempati. Saat temanmu curhat, kamu bisa ikut merasakan dari sudut pandangnya, dan kamu bisa memahami perasaannya. Inilah yang disebut dengan kecerdasan emosi. Saat kamu bisa memahami perasaan dan pengalaman orang lain, kamu akan lebih gampang mengidentifikasi kelebihan, prinsip hidup, kemampuan, dan tujuan hidupmu sendiri. Kamu berpikiran terbuka dan bisa nyambung saat ngomong dengan orang yang sudut pandangnya berlainan. Karena kamu cuma akan menyusun pendapatmu sendiri setelah mendengar banyak solusi. Namun begitu, setelah opinimu terbentuk, kemungkinan besar kamu nggak akan mengubahnya karena sudah punya alasan yang kuat. Kamu juga bisa ngobrol dengan kepala dingin karena bisa membaca bahasa tubuh orang lain, mendengarkan secara aktif dan penuh empati, mengajukan pertanyaan untuk lebih memahami, serta bisa mendorong mereka memikirkan perspektif lain. Selain itu, kamu bisa menyelesaikan kalimat orang lain. Agak mirip cenayang ya. Padahal sebenarnya itu menandakan kalau kamu memperhatikan. Kamu nggak menganggap dirimu sendiri sebagai orang yang maha tahu. Psikolog menyimpulkan, orang yang kurang kompeten seringkali melihat diri mereka jauh lebih pintar daripada orang lain. Sebaliknya, orang yang berotak encer nggak memperlihatkan perilaku ini. Mereka justru lebih fokus mengatasi keterbatasan mereka. Para ilmuwan juga pernah melakukan penelitian dengan meminta sejumlah mahasiswa untuk mengikuti tes yang bertema humor, tata bahasa Inggris, dan alasan logis. Mereka juga diwajibkan memprediksi skor masing-masing. Peserta yang yakin akan dapat skor gemilang malah mendapat hasil terendah, gak seperti mereka yang kritis terhadap dirinya sendiri. Kamu sadar ada banyak hal yang gak kamu ketahui dan kamu gak gengsi untuk mengakuinya. Bisa aja sih kamu jago hitung-menghitung, tapi payah kalau ngomongin soal musik atau seni. Kamu juga sering merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar seperti makna hidup, alam semesta, masa depan, atau hal-hal rumit lainnya. Semua pertanyaan beratmu ini gak selalu berujung positif dan malah bikin kamu semakin gelisah. Kamu suka menunda-nunda? Ya, mirip-mirip kayak Steve Jobs lah. Menurut para psikolog, prokrastinasi menjadi salah satu faktor terpenting dalam inovasi. Steve Jobs mengabaikan tugas-tugasnya agar ide-ide kreatifnya bermunculan. Oke, kalau ada yang bilang kamu keseringan nonton YouTube, bilang aja kamu emang lagi seneng menunda-nunda. Sip, lanjut. Tapi perlu diingat ya, menunda-nunda di sini nggak sekedar mainan HP sampai berjam-jam loh. Kamu masih bisa beres-beres rumah, jalan-jalan, atau lakukan saja aktivitas lain agar pikiranmu tetap aktif.
Kamu sudah bisa membaca sejak belia, bahkan lebih cepat dari teman-temanmu. Berdasarkan penelitian yang melibatkan 2.000 pasang kembar identik sebagai peserta, anak yang bisa membaca lebih cepat punya skor kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Jadi bisa dibilang, membaca sejak dini bisa meningkatkan kemampuan verbal dan non-verbal pada otak kita. Kamu fans beratnya coklat. Kakao bisa membantu meningkatkan aktivitas otak. Makan coklat juga punya efek yang baik pada fungsi kognitif seperti perhatian, memori, atau kecepatan memahami informasi. Dan efeknya ini nggak cuma terasa saat kamu makan coklat, tapi bisa sampai jangka panjang. Kamu nggak suka suara latar yang bising? Charles Darwin, Franz Kafka, dan banyak pemikir hebat lain lebih suka beraktivitas dalam suasana hening. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan orang-orang yang sulit menjauh dari kebisingan suara latar ternyata punya solusi yang lebih kreatif dan jawaban inovatif selama pengujian. Penelitian tersebut juga mengklaim mereka yang terganggu dengan suara bising rupanya lebih bisa fokus saat multitasking yang tentunya memerlukan pemikiran kreatif. Kamu suka pakai baju yang itu-itu aja, sama seperti Mark Zuckerberg yang cuma pakai kaos abu-abu dan celana jeans biru sebagai gaya khususnya. Banyak miliarder terkenal bisa membeli pakaian wah, tapi mereka lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kamu bisa mengukur kerja kerasmu biar nggak sampai kebablasan, kerja selama 15 jam non-stop setiap hari, atau jadwal yang menumpuk nggak bikin kamu lebih efektif. Otakmu juga perlu waktu untuk rileks agar bisa memunculkan ide-ide kreatif. Kamu jago memecahkan puzzle. Biarpun sulit, kamu tetap ingin memecahkan masalah yang ada dengan mengamati polanya. Kamu lebih suka menghabiskan waktu dengan orang-orang kreatif dan jenius karena mereka akan jadi cerminan yang baik untuk kamu. Semakin kamu dewasa, waktumu akan semakin terbatas, jadi kamu akan menghabiskannya bersama orang-orang yang bisa mendorongmu menjadi pribadi yang lebih baik. Ini harus sempurna. Kalau kamu terlalu sering mengulang kalimat ini, kesannya kamu tidak cukup cerdas atau membumi. Orang yang mengharap kesempurnaan berarti mempersiapkan diri untuk gagal. Orang cerdas lebih suka menyelesaikan tugas secara bertahap dan melihat apa yang bisa diperbaiki seiring prosesnya. Mereka tidak memaksakan harapan yang mustahil terhadap diri sendiri dan orang lain, serta menghindari nada bicara manipulatif dan menuntut. Ini nggak adil. Kalau memakai ungkapan ini dalam percakapan dengan kolega dan teman-temanmu, kamu memberi kesan orang yang naif. Semua orang juga tahu kalau hidup itu tidak adil, jadi mengharap keadilan akan terdengar kekanak-kanakan. Alih-alih mengeluh, orang cerdas akan bertanya, apa yang bisa kulakukan untuk memperbaiki situasi? Mereka bisa mencari kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak, dengan membahas apa yang siap mereka berikan dan apa yang ingin mereka dapatkan secara terbuka. Ungkapan, jangan tersinggung ya, tapi juga bukan cara terbaik untuk memulai percakapan. Saat orang mendengarnya, secara tak sadar, mereka menanti sesuatu yang menyinggung dan tidak sopan darimu. Orang cerdas tidak akan membuka percakapan dengan suasana negatif. Kamu tidak mau membuat lawan bicara merasa diserang sebelum kamu sempat menyampaikan maksud, kan? Terkadang, saat merasa tertekan di pekerjaan, mungkin kamu akan berkata, paling cuma butuh waktu semenit, atau segera beres. Lalu butuh 2 jam atau bahkan berhari-hari untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau kamu tidak bisa memperkirakan waktu yang masuk akal, orang akan berpikir kamu tidak begitu cerdas dan tidak bisa diandalkan. Jika kamu ingin terkesan cerdas, jangan pernah janjikan untuk menyelesaikannya lebih awal dari waktu yang mungkin dibutuhkan. Akan lebih cerdas memberikan waktu lebih kepada dirimu dan selesai sebelum tenggat waktunya. Itu bukan salahku. Adalah ungkapan kekanak-kanakan lain yang sebaiknya tidak kamu pakai di tempat kerja. Kamu tak akan dihormati dengan menimpakan kesalahanmu kepada orang lain. Orang yang cerdas mampu mengakui bahwa mereka bersalah dan mengoreksi diri sendiri. Kalimat ini mungkin juga memancing orang untuk menyerang lebih dulu dan makin menyalahkanmu. Jadi, jika sesuatu yang buruk terjadi dan itu memang bukan kesalahanmu, lebih baik sampaikan faktanya dengan tenang dan hindari menunjuk-nunjuk. Kata-kata seperti "ups" atau "salahku" jelas bukan cara terbaik untuk mengungkapkan penyesalan atas kesalahanmu. Orang mungkin akan merasa kamu berusaha mengabaikan konsekuensi dan tidak ingin bertanggung jawab atas tindakanmu. Hindari membuat orang kewalahan dengan kalimat yang terlalu panjang dan buruk susunannya. Double negatif seperti "aku nggak punya" atau "aku nggak bisa"
bisa membuatmu terkesan konyol. Rasanya tidak pas dan tentu sulit dipahami. Kalimat seperti ini membuat pendengar bingung dan berusaha mengurai apa maksudmu sebenarnya. Aku mau nanya, mungkin ini pertanyaan konyol, tapi... Dan ungkapan lain saat kamu menyebut diri tidak begitu cerdas, biasanya muncul saat kamu tidak yakin dan ingin bermain aman. Orang cerdas berusaha menghindari ini sebab mereka tidak merasa malu untuk bertanya. Bertanya adalah cara mereka menjadi cerdas. Kalau kamu kurang pede tapi ingin membuat orang menghargaimu, mulailah menganggap dirimu serius dan hindari menilai tindakanmu sendiri konyol. Hindari mengakhiri kalimat dengan dan semacamnya. Itu terkesan tidak dewasa dan bisa menjauhkan pendengar dari esensi pembicaraan. Kalau kamu menerangkan sebuah daftar, lebih baik sebutkan semua poin dengan jelas. Ini membuatmu tampak lebih bertanggung jawab dan fokus. Kolega dan teman-temanmu tidak perlu menebak-nebak apa yang kamu maksud dengan yang semacamnya. Hindari kata-kata mengganggu seperti kayak, dan kata-kata pengisi lain dalam pembicaraanmu. Begitu juga dengan kata-kata seperti literally, agak, semacam, tahu kan, dan sejenisnya. Terlalu banyak memakai kata-kata ini kayak bisa bikin kamu terdengar kurang cerdas dan kompeten. Kalau kata-kata itu muncul begitu saja, tarik napas dalam saat kamu berbicara. Dan jangan takut memberi jeda jika dibutuhkan. Itu bukan tugasku. Orang yang tidak mau memikul tanggung jawab di luar tugasnya berisiko meninggalkan kesan negatif. Orang lain mungkin berpikir, kamu tidak tertarik dengan pengembangan pribadi dan hanya memenuhi kapasitas minimal demi mendapat bayaran. Tentu, kamu harus melindungi hak-hakmu dan mencegah orang lain mengambil waktumu cuma-cuma. Orang cerdas memakai kasus semacam ini untuk melakukan negosiasi promosi atau kenaikan gaji, alih-alih cuma mengabaikan tugas. Jangan sebut-sebut IQ-mu yang tinggi sebagai bukti bahwa kamu lebih cerdas daripada orang lain. Agak terkesan naif ya. Para psikolog telah menemukan banyak sekali jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan linguistik, visual, musikal, ritmik, emosional, dan lain-lain. Tes IQ hanya menilai salah satunya dan menentukan seberapa pandai kamu memecahkan teka-teki dan masalah. IQ tinggi tidak menjamin kamu lebih cerdas dalam semua aspek kehidupan. Karena itu, menyebut tes IQ sebagai bukti kecerdasan luar biasa mungkin terkesan kuno. Sekarang ini teknologi berkembang pesat dan inovasi dengan cepat menjadi sejarah. Karena itu ungkapan, aku selalu mengerjakannya dengan cara ini, membuatmu terkesan agak malas dan menentang kemajuan. Ini membuat orang bertanya-tanya, kenapa kamu tidak mau menyempatkan diri untuk memperbaiki rutinitasmu? Jika kamu sering mengulang kata-kata yang membuatmu terkesan malas dan pasif, mustahil bosmu akan mempercayakan tanggung jawab dan promosi kepadamu. Cara mudah lain untuk terdengar konyol adalah memakai kata-kata yang tidak kamu pahami. Kalau kamu tidak 100% yakin dengan arti dan cara pengucapan yang benar, coba cari di Google. Atau hindari saja memakai kata itu. Jangan memakai terlalu banyak kata populer dan bahasa gaul profesional, cuma biar terdengar keren. Terutama ke orang-orang yang tidak tahu arti kata-kata itu. Kamu akan terdengar mirip robot tanpa empati dan hanya mengutip buku-buku bisnis. Tidak masalah sekali-sekali berkata aku nggak yakin kalau kamu sedang membahas fakta-fakta tertentu. Tapi kalau kamu sedang menyampaikan pendapatmu sendiri dan terlalu banyak menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan kualitas, ini akan membingungkan dan janggal. Orang cerdas yakin bahwa pandangannya penting dan menyampaikan pendapat subjektifnya dengan jelas untuk menghindari kekacauan yang tidak perlu. Terkadang kita kewalahan oleh tugas yang sepertinya mustahil. Mengulang-ulang ungkapan, aku nggak mampu ngerjain ini, tidak akan membantu atau memberimu dukungan. Justru akan membuatmu terkesan konyol dan malas. Orang cerdas mencari solusi, bukan mencari alasan. Dan kalau memang tidak punya pengalaman atau kemampuan memadai untuk menuntaskan suatu tugas, mereka tidak ragu untuk meminta bantuan. Memanggil kolega priamu dengan cuy atau bro bisa meninggalkan kesan tidak sopan. Begitu juga memanggil sis ke kolega wanita. Orang yang konservatif bisa menganggap ini sangat tidak pantas, bahkan menyinggung. Kalau kamu bekerja di perusahaan startup yang santai dan bentuk komunikasi ini dianggap wajar, pastikan aman kalau kamu memanggil seseorang dengan bro sebelum melakukannya.
Berkata, akan kucoba, akan membuatmu terdengar tidak cukup pede dengan kemampuanmu untuk menyelesaikan tugas. Orang cerdas tahu mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika kamu akui dengan lantang bahwa kamu meragukan kemampuanmu, orang lain akan makin meragukanmu. Orang yang tidak paham bisnis cenderung menilai tanpa melakukan riset terperinci. Kalau kamu impulsif dan kasar dalam menilai orang, acara atau tempat, mungkin kamu akan mendapat reputasi sebagai orang dangkal. Orang cerdas tidak buru-buru menyimpulkan sesuatu dan mengambil waktu untuk mengamati. Aku fans beratmu. Mengidolakan orang di sekitarmu atau seleb bisa membuatmu terkesan agak naif. Siapapun punya kelebihan maupun kekurangan. Dan orang cerdas menghormati orang lain sebagai diri mereka apa adanya dan tidak menjadikan orang lain teman imajiner yang sempurna. Jika kamu meniru seleb dengan membabi buta, menirukan perkataan dan tindakannya, memakai gaya rambut dan pakaian yang sama, maka kamu tidak akan dianggap sebagai orang yang dewasa. Orang cerdas punya keberanian untuk menjadi diri sendiri. Banyak juga cara nonverbal untuk tampak konyol dibanding keadaanmu yang sebenarnya. Terus-menerus menganggukkan kepala, duduk dengan posisi punggung membelok, atau melanggar etika berpakaian. Jika perusahaanmu menuntut semua karyawan memakai pakaian bisnis kasual untuk acara perusahaan, dan kamu muncul dengan celana jeans dan hoodie, orang akan berpikir kamu tidak punya kesadaran dan rasa hormat. Balik 20 menit lagi. Kalau kamu terbiasa meninggalkan catatan seperti itu di tempat kerja, orang bisa berpikir kamu tidak begitu cerdas. Pelanggan yang baru saja tiba di kafe atau toko dan melihat pintu tertutup dengan catatan ini kan tidak tahu kapan kamu pergi. Dia tidak bisa memperkirakan berapa lama harus menunggu. Itu sebabnya lebih cerdas kalau kamu sebutkan kapan persisnya kamu pergi dan kembali ke tempat kerja. Paham? Bagus. Pernahkah kamu menyadari bahwa terkadang kamu membuat pilihan yang sulit untuk dijelaskan? Itu adalah ulah psikologi. Tapi sebelum kita masuk ke dunia jebakan pikiran, aku mau kasih kuis singkat dengan satu pertanyaan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang tinggal di India? Kalau enggak, silahkan menebak dengan cerdas. Mungkin jumlahnya bukan pemecah rekor, tapi India menempati posisi kedua, jadi pasti jawabannya banyak sekali. Mungkin lebih dari 1 miliar orang, tapi pasti kurang dari 8 miliar. Jadi katakanlah 2 miliar. Jawabanmu mendekati benar, dan ini adalah contoh yang baik dari efek anchoring dalam tindakan. Ambil data yang sudah diketahui, gunakan sebagai landasan dan tarik kesimpulan di sekitar data tersebut. Dalam kasus ini, efek anchoring ini membantumu, tapi bisa juga menjadi hal yang buruk. Katakanlah kamu mau beli koper baru. Kamu melihat koper seharga 700.000 di etalase toko, itu terlalu mahal. Lalu kamu masuk ke toko itu dan melihat sudut diskon. Di sana, koper itu berharga 400.000 dan tentu saja penawarannya terbatas. Kamu jadi semangat karena sekarang kamu menggunakan koper pertama tadi sebagai landasan dan membeli barang yang sedang diobral tanpa banyak mikir. Kamu nggak berencana beli koper hari ini, lalu kamu membeli koper itu karena harganya lebih murah. Itulah jenis anchoring yang digunakan oleh para ahli pemasaran untuk menjual barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Apa kamu juga punya teman yang suka ikut tes kepribadian? Dia bilang deskripsi yang dia dapatkan di akhir tes rasanya benar banget dan sangat menggambarkan dirinya kan? Hal ini juga berlaku untuk horoskop, di mana mereka bisa tahu kalau mereka akan mengalami begitu banyak momen luar biasa di bulan Februari. Kamu harus berterima kasih pada efek Barnum untuk keakuratan yang luar biasa itu. Otakmu mengisi kekosongan dalam pernyataan samar dan umum yang bisa jadi benar bagi siapapun, sehingga kamu menghubungkannya dengan kehidupanmu. Dan karena kita lebih suka mendengar hal-hal yang baik tentang diri kita sendiri, kita lebih mudah mempercayai pernyataan positif. Sedangkan untuk pernyataan negatif, otakmu biasanya memperlakukannya dengan skeptis. Makanya, hasil tes-tes semacam itu kebanyakan berisi sesuatu yang baik. Efek halo adalah jebakan pikiran lain yang populer. Untuk mengetahui cara kerjanya, kenalkan Jane, seorang spesialis SDM. Jane punya 2 kandidat untuk posisi manajer. Susan adalah lulusan Harvard dengan IQ yang sangat tinggi. Dia ambisius dan rajin.
nggak punya pengalaman kerja dan sulit mengendalikan emosinya. Kandidat kedua adalah Sarah. Dia terkadang mudah marah, nggak punya pengalaman kerja, serta rajin dan ambisius. IQ-nya sangat tinggi, dan dia lulusan Harvard. Jadi, coba aku tebak. Menurutmu, apakah Jane memilih Susan? Aku juga senang dia lulusan Harvard. Tapi kenyataannya, kedua kandidat ini punya karakteristik yang sama persis. Hanya saja, urutan daftarnya yang berbeda. Efek halo membuat kita memilih informasi pertama yang kita dapatkan dan mendasarkan penilaian kita padanya. Itulah sebabnya kita sering mengambil kesimpulan yang salah berdasarkan beberapa kualitas yang kita kaitkan dengan seseorang. Lulusan Harvard? Pasti cocok nih. Selebihnya nggak terlalu penting. Kalau ingin pandanganmu tentang dunia menjadi lebih objektif, jangan biarkan otakmu mengambil jalan pintas mental seperti itu dan cobalah untuk melampaui kesan pertama. Ingat kapan terakhir kali kamu mengalami bad hair day, kemeja putihmu ketumpahan kopi, atau pakai kaos kaki yang tidak serasi dan semua orang menatapmu? Sebenarnya itu nggak terjadi, tapi efek sorotan membuatmu merasa seperti itu. Saat sedang fokus pada sesuatu, otakmu membuat kamu percaya bahwa semua orang juga fokus pada hal itu. Sudah sewajarnya dirimu menjadi pusat alam semestamu sendiri, dan kamu melihat dunia melalui pengalaman dan perspektifmu. Untungnya, orang lain juga melakukan hal yang sama, jadi kamu nggak perlu khawatir dengan noda atau pilihan kaos kaki yang aneh itu. Kamu beli hair dryer baru yang kayak punyanya seleb-seleb itu. Seluruh internet pun memujinya tanpa henti. Harganya mahal banget, tapi pasti sepadan kan? Kamu mulai membaca ulasan online, lalu menguji alat tersebut. Kamu bahkan menghitung berapa banyak uang yang telah kamu hemat. Sekarang kamu nggak perlu penata rambut lagi. Yeay! Kayaknya kamu udah bikin keputusan yang tepat. Gak peduli apakah itu membeli hair dryer atau berhenti kuliah, akui aja satu hal, kamu tidak suka melakukan kesalahan. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari konfirmasi bahwa kamu melakukan hal yang benar atau percaya bahwa pendapatmu lah satu-satunya yang benar. Kamu harus berterima kasih kepada bias konfirmasi untuk itu. Bias ini membuatmu mencari dan menemukan bukti bahwa kamu benar, bahkan ketika ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu salah. Jadi, meski ada beberapa ulasan negatif tentang hair dryer itu di sana-sini, otakmu akan membantumu untuk mengabaikannya. Kamu lebih suka merasa bahwa dirimu selalu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi, kamu lebih condong pada bukti yang mendukung pilihanmu. Bayangkan tim favoritmu kalah dalam 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan berturut-turut. Hal itu terjadi berkali-kali sehingga kamu yakin mereka pasti memenangkan pertandingan ke-6. Lalu kamu melempar koin dan koin itu mendarat di ekor 3 kali berturut-turut. Jadi kamu merasa koin itu pasti mendarat di kepala berikutnya. Selamat, kamu baru saja terkena kekeliruan Monte Carlo. Ini adalah keyakinan yang keliru bahwa kejadian di masa lalu memengaruhi masa depan, sehingga kamu bisa memprediksi hasil dari permainan atau taruhan apapun. Jebakan pikiran ini dinamakan demikian karena satu malam yang tak terlupakan di Monte Carlo. Warna hitam muncul 29 kali di roda roulette. Banyak orang kehilangan setumpuk uang karena mereka yakin tidak mungkin roda memunculkan warna hitam lebih dari 10 kali berturut-turut dan mereka menempatkan seluruh uang di warna merah. Ini adalah bukti bahwa kamu tidak selalu bisa membuat hubungan logis antara berbagai peristiwa untuk memprediksi masa depan. Marco mau liburan, dia nemu penawaran paket bagus seharga 10 juta untuk 7 hari. Kayaknya terlalu mahal, tapi dia nggak berhenti mencari dan dia melihat penawaran lain mulai dari 13 juta. Kayaknya penawaran pertama tadi nggak jelek-jelek banget. Harga paket tur nggak berubah sepeser pun, tapi Marco sekarang mau membayar harga tersebut. Nah, sepertinya efek kontras baru saja menipunya untuk melakukan pembelian yang mahal. Efek